Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali lagi saya hadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa fenomenal hari ini. Dan insya Allah disiarkan langsung dari studio podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan hari ini kita sudah hadir Bapak Gunggung Riyadi. Dan di YouTube dikenal dengan Mas Gunggung. Selamat datang Pak Gunggung. Selamat datang. Di Libel Podcast, alhamdulillah kita sangat berbahagia sekali di hari Senin ini karena beliau tadi sudah melaksanakan workshop apa yang dimaksud dengan napas ritme, dan ini saya katakan ilmu di abad 21, dan saya sangat bernafsu sekali ingin menyebarkan ilmu ini ke seluruh masyarakat Indonesia, dan harus pede, harus punya keberanian, punya kepercayaan bahwa ilmu itu bukan milik Barat, tapi sesungguhnya ilmu terbaik itu menurut saya datang harus dari Timur, karena dulunya juga orang-orang Barat belajar dari Timur. Pak Gunggung, apa nih ilmu ritme, napas ritme ini berangkatnya dari mana sih sebetulnya itu? Iya, jadi sebenarnya ini berangkat dari perenungan saya. Saya ikut latihan pernapasan itu sudah lebih dari 25 tahun. Hanya memang pembelajaran pada zaman dulu itu kita manut pada guru. Iya. Kita manut pada guru, kita nurut, kita mengikuti semua instruksi berita guru, nyaris tanpa bertanya terlalu banyak. Siap. Ya pada satu titik pada era itu ya manut itu ilmu yang baik sekali. Betul. Yang di zaman sekarang juga orang udah mulai jarang murid yang manut pada guru. Betul. Gitu kan. Tapi kemudian seiring perkembangan zaman, otak saya pun berpikir mencari tahu kenapa bisa jadi begini. Contoh misalnya dulu saya latihan ada besi, bisa sentuh aja, peng, patah besinya. Ada misalnya beton cor, saya sentuh aja, pelan aja diketuk aja beton cornya hancur misalnya gitu. Iya. Rangkap 3, rangkap 5, rangkap 10. Lalu berpikir kenapa bisa begitu? Kalau zaman dulu tuh ilmu rasa, jadi saya cuma tahu rasanya di hati saya. Betul. Sangat subjektif, maka harus melakoni, menjalani instruksi dari gurunya. Jika benar atau ditakdirkan memiliki pengetahuan itu, maka rasa itu akan lahir. Tapi tentu nalar itu mempertanyakan, ini kenapa bisa begini? Maka saya melakukan eksplorasi. Dan eksplorasi itu berangkat dari jurnal-jurnal. Maka saya membagi kategori mana ilmu-ilmu yang dari dunia besar, misalnya dunia Cina, ada yang dari India, ada yang dari Tibet, ada yang dari Jauh dan sebagainya, yang pernah diteliti oleh sains dan medis. Tentang pernapasan. Tentang pernapasan. Yang pernah diteliti, lalu saya analisa, saya telah. Lalu kemudian dari situ biar mulai terbuka. Karena memang dulu saya nggak mendapatkan penjelasan banyak dari guru-guru saya. Dan saya pun tidak pernah memaksa atau mendorong guru-guru saya untuk mengetahui semua perubahan-perubahan olah napas terhadap misalnya sistem-sistem tubuh. Ya tidak mungkin. Iya. Guru-guru zaman dulu ya kita ya udah batasannya seperti itu. Kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkan. Lalu si murid mengembangkan, istilahnya meresudi lah begitu. Iya. Dan dari situ baru pengetahuannya terbuka. Tapi basicnya itu dari pertanyaan yang tadi. Iya, selalu rasa curiosity, selalu dari rasa penasaran. Tapi kok tahu. larinya ke jurnal ya? Ini memang latar belakangnya gimana sih? Kalau biasanya kan jarang sekali ada orang yang ada penasaran. Biasanya kan ada bertanya, nonton video. Ini jurnal nih, Bro. Ya, mungkin karena saya di IT, dari IT. Karena sudah terbiasa dididik untuk berpikir rasional. Orang IT apalagi programmer itu biasa terdidik rasional, sistematis, struktur begitu. Maka rasa penasaran itu nyambungnya dengan curiosity itu. Dan satu-satunya sumber terbaik dari Barat untuk melakukan analisa adalah jurnal-jurnal ini. Jurnal ya. Maka lewat jurnalnya kemudian banyak hal yang sudah terbuka. Lalu kemudian mengerucut mengenai apa sih inti seharinya begitu. Dari semua teknik pernapasan yang pernah saya pelajari selama lebih dari 25 tahun, apa inti seharinya? Ternyata inti seharinya adalah frekuensi. Jadi pernapasan itu adalah ilmu yang menghasilkan frekuensi. Jadi kalau orang sakit frekuensinya kacau, sederhananya begitu. Orang sehat frekuensinya rapi. Frekuensinya benar, rapi. Nah dengan memahami seperti ini, maka memudahkan saya untuk menganalisa, mendapatkan manfaat dengan cara-cara yang logis. Cara-cara yang menurut saya sangat logis. Kenapa? Karena prinsip frekuensi adalah prinsip resonansi gelombang. Dua atau lebih gelombang yang sama
pilihannya adalah dapat saling menguatkan atau dapat saling menegasikan. Kalau dalam bahasa fisika namanya frekuensi konstruktif dan frekuensi destruktif. Jadi yang disebut dengan konstruktif itu ketika dua atau lebih frekuensi yang ketemu, dia saling menguatkan, memperbesar amplitudo. Jadi ada dua frekuensi, basically Kategorinya. kategori T, Frekuensi yang dan sifatnya destruktif dan konstruktif. dua itu aja. Ya secara umum cuma itu aja. Ya kita ketemu lalu saling menguatkan, konstruktif. Lalu datang satu orang lagi juga setuju dengan kita, jadi 3 yang konstruktif. Datang satu lagi setuju dengan kita, frekuensi 4 yang konstruktif, dan seterusnya. Saya jadi ingat konsep di Quran, watakwa bujuraha watakwaha. Jadi ada konsep dalam manusia juga, ternyata ada konsep bujur dan takwa. Ini kalau di frekuensi mungkin destruktif dan konstruktif tadi ya. Iya, ya kan pasti ketemu kan. Makanya hati orang beriman itu kan sebenarnya saling sambung. Tuh. Saling ketemu. Ya kita nggak pernah kenal, ya kan, nggak pernah ketemu muka, baru pertama sekarang ketemu, kan sudah akrab, sudah dekat kan begitu. Ya. Terus Pak Gunggung kan, Pak Gunggung latar belakangnya basically dari IT ya. Tapi tadi pagi itu para pemirsa, saya mendapatkan penjelasan yang Pak Gunggung itu kayak dokter, orang kayak fisika. Jadi ilmunya diramu di situ. Iya, karena memang itu ilmu pengetahuan. Nah, maka napas ritmenya ini berusaha diterjemahkan dalam sudut pandang yang berbeda. Bisa dari sudut pandang sains, bisa dari sudut pandang medis. Kalau sudut pandang sains berarti saya harus membaca jurnal-jurnal berhubungan dengan sains, misalnya frekuensi air, angin, tanah, api, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan medis berarti saya harus belajar mengenai biokimia. Betul. Saya harus belajar fisiologi, saya harus belajar psikologi dan sebagainya, termasuk ada 11 sistem pada tubuh manusia, anatomi apa ya, harus pelajari. Ya, sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran, sistem pembuangan, Itu ada kan- sistem respirasi dan sebagainya. Itu ilmu kalau di basic keilmuan itu masuknya ke kedokteran, Pak, yang sistem. Iya, bisa masuk begitu. Ya memang itu pemahaman umumnya seperti itu. Ya, Nah, sejauh ini sih 11 sistem termasuk sistem-sistem yang ada di dalamnya, subsistemnya. Kayak misalnya dari 11 sistem tadi ada namanya master system. Master system itu adalah sistem syaraf. Sistem syaraf itu gedeannya. Nanti di bawah sistem syaraf itu ada syaraf pusat, ada syaraf tepi. Iya. Ada cabangnya 2. Nanti syaraf pusat ada 2 lagi, ada spinal cord, ada brain. Saraf tepi ada cabangnya lagi, ada otonom, ada somatik. Saraf otonom ada cabangnya lagi, ada simpatetik, ada parasimpatetik. Nanti ada hormon-hormon terus begitu. Ini menurut saya Pak Gunggung ini harus dapat Nobel. Itu baru dari satu jalur. Kita belum bicara jalur yang spinal cord-nya. Berarti situ nanti ada tulang belakang, ada sumsum tulang belakang, ada cairan sumsum tulang belakang, ada produksi sel darah merah dan sebagainya. Darah merah itu bisa produksinya ketika ada respon dari protein eritropoietin EPO dari ginjal. Kalau ginjalnya rusak, maka dia nggak bisa ngeluarin EPO. EPO nggak bisa keluar, maka pembuatan sel darah merahnya terganggu. Maka pasien gagal ginjal pasti sepaket dengan transfusi darah. Betul. Maka ada cara lain untuk menghasilkan darah tambahan, Iya. bukan lewat jalur sumsum tulang belakang, yakni jalur paru-paru dan jalur limpa. Nah, itu pengetahuan semua isinya tuh. Jadi saya belajar napas ritme itu, saya nggak pernah merasa bosan karena saya banyak sekali menemukan hal baru Iya. di dalam perjalanan itu, dan ini menyehatkan. Kenapa? Karena otaknya kita nggak dipakai bengong, Betul. dipakai berpikir, ilmunya bermanfaat kan begitu. Pak Gunggung kalau saya lihat ini sebetulnya basic Pak Gunggung itu dari mana sih, keluarga seperti apa sih kok bisa seperti secerdas ini gitu loh. Ya keluarga sih ya beruntung garis ayah, garis ibu. Kalau garis ayah banyak memberikan kebebasan asal bertanggung jawab. Kalau garis ibu ya banyak memberikan membuat saya bisa kayak dagang gitu, masih kecil, masih SD, SMP ikut berdagang di Cirebon. Itu membantu saya untuk menalar Itu. hitung-hitungan. Ya. Misalnya ada ini ditambah, terus kalau belanja nawar, terus ini angkanya berapa, itu semua rasionalitasnya kebentuk dari situ tuh, selama tanpa sadar tuh. Ada keturunan dari Sunan gitu, Pak. Dari Cirebon. Ya kalau dari garis ayah sih konon ceritanya katanya ya dari Gunung Jati. Tapi ya walau alam lah. Kalau saya sih ya orang biasa-biasa saja. Ya. Karena itu kan hanya takdir saja. Kita nggak bisa tahu dilahirkan dari garis apa. Yang penting ya dijaga saja. Betul. Tapi memang saya percaya kepada genealogis turunan itu memang ada. Tapi ya ini sesuatu yang menurut saya luar biasa spektakuler ilmu ini, karena para pemirsa,
saya bawa Pak Gunggung ke sekolah ini, saya sudah bisa membaca bagaimana ilmu ini bisa diimplementasikan tanpa keluar biaya sedikit pun nanti oleh guru-guru. Dan saya lihat ini tadi prakteknya dengan guru-guru bahwa napas ritme ini diajarkan dalam waktu yang singkat ya Pak Gunggung ya. Ya, ya karena itu tadi intisari itu pasti sederhana tapi powerful. Namanya intisari ya, Iya. ya kan? Inti dari inti. Krem de la krem. Nah, gitu. Kalau istilah Bung Karno dulu adalah krem de la krem. Jadi ketika lagi melantik Angkatan Laut AL 10 itu cerita, Anda adalah krem de la krem, inti daripada aci. Bahasanya dulu begitu. Ya. Ya, berarti ketika udah ketemu intisarinya itu, maka secara alamiah menjadi mudah kita untuk memahami yang lain. Karena intinya ketemu. Kalau intinya belum ketemu kan orang nyari dulu. Betul. Inti itu berarti kan paling dalam. Kalau dia masih di permukaan ya nyari dulu terus muter-muter kulitnya, terus masuk lagi kulit paling dalam kayak bawang gitu, terus ketemu intinya, that's it. Yes. Sama kayak kita intinya tauhid. Iya. Kalau di Islam, ya tauhid itu intinya. Iya. Tidak tahu ini dan ngajarin juga enteng. Kan tadi salah. Sama kayak istighfarnya bener itu kalau tauhidnya udah bener kan. Iya, ya. Masa orang astagfirullah aku mau nambun ya Allah, terus ngomong dalam hati Allah itu beneran ada apa enggak sih? Kan gitu berarti kan enggak bener tauhidnya. Ya. Tapi saya juga berkesimpulan bahwa orang-orang yang expert di bidangnya itu kalau ngajar itu simple Pak, mudah diterima gitu. Cara mengajarkannya memudahkan dan itu saya juga rasakan dengan Pak Gunggung ini. Para pemirsa cepat sekali mengajarnya. Guru-guru tadi dari pagi biasanya kan yang namanya workshop itu nggak fokus kemana-mana. Tapi kalau tadi sampai selesai jam 12 mengikuti. Nah Pak Gunggung ini sebetulnya saya terheran-heran itu. Kenapa ilmu sehebat ini itu saya lihat kampus kemudian dari masyarakat dari pemerintah kok saya baru kenalnya sekarang gitu dan itu loh, dari televisi yang memang juga ya jarang saya tonton gitu. Nah ini gimana nih? Ya memang ini semata-mata takdir saja. Jadi saya pernah menulis puisi sajak begitu, Bapak. Biar saja semua ditemukan oleh mata hati, oleh naluri. Iya. Karena semua dari kita melakukan pencarian. Iya. Sehebat apapun pencari itu berarti menentukan resonansi dan gelombang. Karena kita sudah setel frekuensi di bawah di hati kita, lalu kita berusaha mencari, maka semesta akan mengarahkan pencarian itu kemana sehingga nanti ketemu. Jadi pada titik itu sudah ketemu, maka ya sudah, dia akan mendapatkan haknya. Kalau tidak, ya biarkan saja itu menjadi alamiahnya. Karena jalan-jalan jalan kesehatan, kesembuhan, jalan pengetahuan itu kan banyak sekali. Iya. Napas ritme hanya salah satunya. Dan saya pun tidak berusaha untuk memaksa untuk harus dibumingkan gitu. Gitu kan. Enggak, saya alami aja. Iya. Karena bisa jadi makom saya belum di situ nantinya. Betul. Bisa jadi begitu. Makanya saya sadar diri gitu. Sadar diri kalau tiba-tiba Allah takdirkan menjadi sangat progresif cepat gitu. Takutnya makomnya belum nyampe gitu. Lalu jadi lupa diri. Iya. Ya, jadi saya sadar diri mending ya sudah seperti yang sekarang berjalan alamiah. Saya tetap menulis, saya tetap bikin video-video di YouTube. Saya tetap promosikan ke siapa yang mau, getok tular. Maka semua yang datang itu adalah karena takdir pertemuan. Betul. Mereka mencari, Allah mentakdirkan ketemu, ya sudah, gitu aja. Ya. Dan ini para pemirsa, saya sampaikan bahwa ilmu ini ternyata kalau di latar belakang bidangnya ilmu ini kan dibawahi ada IPA, IPS gitu Pak ya, matematik, fisika, kimia, biologi. Terus menurut Pak Gunggung ilmu ini di mana berdirinya itu? Nah, jadi dulu sih saya pernah juga ada pengalaman untuk menyusun kurikulum untuk mata kuliah Batra. Batra itu pengobat tradisional. Itu kampus kita kan mengakui ada beberapa seperti UGM ada, UI, kemudian Unair juga ada. Iya. Itu saya memasukkan, dan lucunya itu di Batra itu olah napas masuknya sebagai energi. Maka saya bingung waktu nyusun itu, ini gimana olah napas masuk energi? Oh berarti pemahamannya mereka masih pada pemahaman ala sana ya, yang bawa napas itu energi begini dan sebagainya. Supranatural. Ya, supranatural. Sementara ketika saya sudah susun, lalu saya kasih, ini versi saya. Lalu dibaca sama satu ketuanya, terus, loh ini olah napas? Iya. Kok saya nggak lagi baca tentang olah napas? Baca tentang apa?
ya, tentang anatomi, tentang biokimia, ya memang seperti itu pemahaman saya. Jadi saya melakukan eksplorasi tubuh lewat olah napas itu bukan dari sisi energetik, Iya. dari sisi tradisional yang dipahami pada orang kebanyakan, gitu. Betul. Tapi dari eksplorasi terhadap pemahaman ya raga ini dengan segala macam aspeknya, lahir batinnya, abstraksi maupun materinya. Sangat saintifik. Jatuhnya akan ke situ nantinya. Jadi ini kan membuktikan bahwa napas itu nggak klinik. Betul. Olah napas itu nggak berhubungan sama jin gitu kan. Maka tadi saya jelaskan di seminar kan bahwa ketika seorang itu belajar olah napas tanpa bimbingan yang benar, tanpa pemahaman yang benar, maka terjadi overproduksi pada salah satu hormon atau underproduksi pada salah satu hormon, maka hormon itu akan mengubah sifat dan karakter orang itu. Iya. Dan kalau dia berubah sifat dan karakternya, bisa kita bilang dia gila, setengah gila, kumat-kumatan atau apa gitu kan, maka langsung disalahkan tuh kan. Olah napas gitu tuh. Iya. Jadinya jangan belajar olah napas lah kamu. Kenapa? Itu orang tuh tetangga sebelah belajar pernapasan udah gila. Ya. Sebenarnya bukan salah ilmu olah napas ya, tapi cara salah dia. Makanya saya sering bilang kayak ilustrasi air putih. Air minum biasa itu kan sehat, kita sepakat. Ya. Coba sekali minum 1 galon. Over. Nah, jadi alat napas itu menyehatkan, tapi tetap harus ada ukuran. Ada ukuran, ada porsi, ada latihan, ada bimbingan, kan begitu. Ya. Intisarisnya apa? Dan memang saya dari dulu tidak tertarik kepada yang sistem olah napas begitu kan. Ada yang dulu di Mahatma, ada di Merpati Putih. Memang saya, tapi begitu ngelihat olah napas ini, karena saya basicnya mungkinnya tadi ke fakta-fakta yang data-data empiris, kemudian yang sifatnya akademis. Dan saya mulai sekarang tertarik pada olah napas ini. Nah, Pak Gunggung, memang sampai sekarang belum ada kampus menyimpan ini menjadi sebuah metode atau mata kuliah. Kalau secara resminya sih belum ada. Tetapi jika orang per orang sudah ada. Karena saya selalu challenge, siapapun Anda bisa membuat karya tulis loh dengan metode napas ritme. Karena ini orisinil. Kita bisa buktikan fungsi frekuensinya itu ada di atas kertas hitungannya. Lalu alatnya harus pakai apa, ini rujukan jurnalnya, cara membuktikannya, cara ngujinya, dan sebagainya. Terus itu runut sekali. Dan itu bisa disambungkan ke sini. Tinggal you mau ambil dari sisi apa. Lalu salah satu, di Bandung juga, salah satu teman saya ambil karya magister S2 dengan pendekatan teori napas ritme ini. Selesai. Lalu kemudian di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, kerjasama dengan Rumah Sakit Aisyah, tapi bukan resmi institusi, hanya orang per orang yang ada di situ, ngambil karya doktoral S3, pakai teori yang saya yakini ini, selesai, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan para profesornya, lulus S3. Lalu ada juga dokter spesialis jantung yang ngambil dari teori ini, ya juga alhamdulillah. Jadi tanpa woro-woro sudah melahirkan 3 karya, magister S2, tesis doktoral S3 sama spesialis jantung. Jadi yang lain ya saya kadang-kadang suka. Tapi sekali lagi ini orang yang mau. Kadang-kadang orang kalau ngambil penelitian S3 itu kan harus yang sangat niche sekali atau apalah begitu supaya bisa lolos kan gitu. Nah ini orisinil. Dan orisinil nggak ada di mana-mana, mau ditiru kayak apa, mau dicari nggak akan ketemu kecuali di sini. Dan ini Indonesia yang Indonesia, makanya miracle of rhythmic breathing itu berbicara secara konsep bukan teknik. Kalau teknik ya mungkin bisa aja sama dengan yang lain. Itu kan mungkin ritme ini di tempat lain juga ada kayak 478 orang sering tahu, itu juga ada di tempat lain, ada diteliti profesor, tapi kan cuma sebatas itu. Dia tidak bisa merumuskan secara kaidah bahwa startnya dari ini. Kita memandang tubuh sebagai sesuatu yang memancarkan frekuensi. Maka dilihat apa yang memancarkan frekuensi. Ada jantung, ada otak, kemudian ada paru-paru. Lalu dilihat bagaimana cara dia menghasilkan frekuensinya. Lalu kita bisa hitung di atas kertas frekuensi yang dihasilkan dari mungkin jantung, mungkin otak, mungkin paru-paru. Lalu dari situ kita bisa uji dengan alat. Karena frekuensi ini barang dalam tanda kutip goib. Nggak kelihatan mata, tapi lewat alat bisa dibuktikan. Sama kayak listrik. Kita sekarang sudah dalam tahap hakul yakin terhadap listrik. Ya kan, walaupun mata kita nggak melihat, mata kita nggak melihat, tapi dengan alat seperti voltmeter, test pen, atau apa kita tahu itu kabel ada listriknya, nggak perlu dipegang lagi. Jadi akalnya sudah bekerja untuk melahirkan hakul yakinnya. Kalau awalnya kan ainul yakin, panca indera dulu. Maka anak kecil ngelihat lilin, dia pegang dulu untuk dapat pengalaman bahwa itu panas, itu membakar.
Itu tahapnya ainul yakin, panca indera. Setelah itu orang pakai rasio, pakai akal. Yeah. Nah, frekuensi juga pemahaman akal. Maka akalnya harus disinggung dulu. Ketika akalnya bisa menerima, maka nanti hatinya akan membenarkan atau menyangkal. Betul. Nah, itulah perjalanan saya seperti itu. Maka hati saya membenarkan bahwa frekuensi napas itu ada. Yeah. Walaupun orang lain bilang, wah enggak ini, ya nama apa, kita bisa berbeda dalam titik itu. Sama ketika orang bisa berbeda memahami bahwa listrik itu nggak ada. Iya. Dengan tukang-tukang listrik yang bilang listrik itu ada. Iya. Kan gitu. Tapi kalau sudah di-strum semuanya percaya. Kalau listrik semuanya percaya. Kan begitu. Jadi kalau di dalam tataran pemikiran, masih pasti berbeda pendapat. Tapi buktinya udah aja. Kalau dengan napasisme ini adalah, tadi kan Pak Gunggung basicnya adalah fakta empiris. Ketika napas ritme ini bisa mengurangi gula darah, maka dipraktekkan bisa mengurangi gula darah. Sudah tidak ada lagi perdebatan karena faktanya seperti itu. Nah, tetapi di sini kampus itu kan biasanya yang menjaga ini tetap menjadi milik kita, Pak. Nah, sekarang Pak Gunggung bahwa saya takutnya begini. Ini diklaim nanti milik orang lain dan ini kaitannya dengan bangsa juga. Bahwa saya tidak ingin Indonesia ini menjadi bangsa yang dianggap tertinggal dalam keilmuan. Tapi saya dengan hadirnya Pak Gunggung ini sebetulnya kesempatan bagi saya juga untuk menjaga ini adalah pencetusnya ilmu ini adalah Pak Gunggung. Ini apa sudah dilindungi secara hukum? Iya, memang secara umum ini pun sudah dipikirkan bahwa akan ada kondisi di mana kita memilih sebuah jalan untuk mempatenkan atau menghak ciptakan, kira-kira begitu, atau membuat menjadi public domain. Ya ini pilihan saja. Pilihannya. Ya artinya kalau sudah dipatenkan maka semua yang pakai audio-audionya, ritme-ritme segala macam ya harus izin. Atau mungkin secara finansialnya royalti jika pengen pakai, gitu kan? Tapi ketika dipikirkan lebih lanjut bahwa saya dulu dapat pemahaman sebesar ini, sebagus ini dari guru-guru saya, dari hasil racikan itu. Guru-guru saya nggak mikirkan masalah paten dan sebagainya. Beliau ikhlas ridho aja ngasih seperti itu. Lalu kemudian saya juga berpikir ini kalau dipatenkan ini saya akan berbenturan dengan guru-guru saya. Artinya semua yang mungkin diajarkan guru-guru saya yang kebetulan berbenturan nanti dengan paten saya atau hak cipta saya kan bisa aja jadi bermasalah kan. Betul. Walat lah bahasa sederhana itu. Maka saya lebih suka membuat ini jadi public domain. Lalu apa ada keuntungan finansial yang saya dapatkan dari menjadikan public domain? Ya pertama saya hanya bikin kelas-kelas pelatihan saja. Jadi penjabaran pemahaman ini hanya diberikan di kelas. Iya. Yang lebih detailnya ada kelas-kelas Zoom, ada kelas-kelas offline gitu. Nanti berikutnya saya membuat video di YouTube yang silakan Anda akses. Betul. Nanti tinggal berlaku adab dari orang-orang yang belajar. Apakah dia mau mengakui bahwa you belajar dari saya, Anda belajar dari YouTube saya, atau dia mengakui sebagai miliknya. Ya udah, itu ya menjadi begitu berjalan begitu saja. Iya. Tapi kalau misalnya saya sebagai institusi, karena saya juga sekarang punya PT, punya perusahaan namanya Olah Nafas Mas Gunggung OMG, maka yang saya daftarkan adalah hak merek, hak cipta dari logonya, perusahaannya, gitu. Tapi bukan audio-audionya apa itu semua saya bikin public domain free. Tujuannya supaya di masa depan saya tidak berbenturan dengan guru-guru saya. Walaupun saya bisa berpikir bahwa ini kan temuan saya. Betul. Ini kan ilmu saya. Kalau saya jadikan hak cipta atau hak merek atau mungkin paten, ya suka-suka saya. Ibaratnya kan ya boleh-boleh aja kan. Tapi saya berpikir ke depan, maka saya tetap menjadikan ilmu napas ritme sebagai public domain. Biar menjadi amal jariah. Betul. Amal jariah yang nggak ada terselip aspek berat karena finansial. Iya. Gitu. Jadi saya plong nanti. Kalau enggak kan saya bisa protes sama Pak Toto nanti. Ya nih Pak Toto ini jangan diem-diem pakai metode napas ritme nih ke depan. Bayar royalti dulu nanti begitu kan. Iya. Kalau ternyata enggak Mas, aku kan pakai cuman kebaikan buat siswa, enggak peduli. Ini patennya punya saya, bayar Pak. Kan bisa aja begitu kan. Iya. Padahal sebenarnya niatnya baik sekali. Karena kita nggak pernah tahu yang mana dari ikhtiar kita ini yang memperberat timbangan. Iya. Ya mungkin menurut saya sih
Saya sudah ikhlas gitu kan, bikin sekian banyak video. Ternyata itu nggak ada yang benar sebenarnya, karena saya terselip ketidakikhlasan sebenarnya dengan itu tuh. Iya, iya. Tapi bisa jadi lewat tangan Pak Toto ini dengan memberikan kepada siswa atau ke saudara atau ke guru-guru, ada salah satu doa yang naik ke langit begitu. Iya. Ya mungkin begitu aja ke depannya sih. Oke. Tapi kalau saya perhatikan para pemirsa ya tadi, ilmu napas ritme ini sebetulnya begitu metodisnya, ada langkah-langkahnya. Dan menurut saya ini untuk mewariskannya juga sangat memungkinkan ini menjadi satu di kampus apa mata kuliah. Kurikulum. Ya, nah itu udah saya buat. Saya udah bikinkan kurikulumnya. Itu sampai sekarang kampus mana tuh yang Belum ada. saya harap ini kampus pendidikan UPI ini ngambil ini Bagong digelari profesor langsung menurut saya. Ini kan karena metode napas ritme itu bukan bicara mengenai audio instruksi atau rekaman suara saya yang dibikin hak cipta, bukan. Saya bukan bicara itu. Metode napas ritme itu berbicara tataran kaidah, tataran metode, bahwa cara memandangnya begini. Cara menguji ini gitu. Itu menjadi substansi dasar saya sebut sebagai pondasi. Pondasi pengetahuan. Betul. Nanti setelah itu baru bisa diterjemahkan menjadi ritme-ritme. 55 kah, 575 kah, 555 kah, 1010 kah, 2,5 ya itu menjadi pengetahuan setelahnya. Ketika pondasinya benar, kita mau bangun apa aja di atas pondasi itu pasti bisa. Betul. Ya kan, dan kokoh. Dan ini saya kayak dari ini Pak Gunggung itu dosen, profesor, peneliti atau dari mana gitu kan. Bingung saya nyebutnya apa ini Pak. Ternyata pas saya baca ini TNI AL ya. Emang dari tentara dulu? Enggak, bukan. Itu ada sejarah saja bahwa saya saat ini ya melatih purnawirawan TNI Angkatan Laut dari 12 tahun lalu. Jadi saya dipercaya, jadi dulu sejarahnya itu saya diminta salah satu senior saya di Jakarta Selatan untuk, Mas Agung mau nggak ngelatih Angkatan Laut? Waktu itu saya masih kesel, nggak mau nggak bisa, calonnya cuma Mas Agung aja pelatihnya. Yang lain saya nggak percaya, nggak yakin untuk bisa menjelaskan. Ya udah, kalau gitu bikinkan seminar dulu, saya jelasin dulu teorinya. Nanti kalau bapak-bapak itu setuju, saya mau ngelatih. Tapi syaratnya harus ada uji lab, berkala, begini-begini. Udah gampang kan? Ya udah, saya mulai masuk. 1 Ramadan 12 tahun lalu saya bikin gampang ngapalinnya. Jadi latihan pertama 1 Ramadan bulan puasa. Nah terus uji lab sampai sekarang udah berjalan 12 tahun. Dari usia beliau 70 tahunan sekarang sudah 82. Dengan masih sugeng sehat, masih makan juga normal, tidak terkena penyakit yang berat gitu, semua PSA-nya kemudian prostata semua normal. Lewat olah napas. Nah dari situ kemudian ditanya sama penanggung jawabnya itu Laksamana Purnawirawan Bapak Tanto Guswanto, Anda harus kasih tahu masyarakat mengenai ilmu ini, biar kami di sini menjadi kelinci percobaan. Bila beliau bilang begitu, kami tidak keberatan jadi kelinci percobaan karena sudah terbukti kita juga bisa melewati pandemi alhamdulillah dengan baik, dengan sehat walafiat gitulah. Usia-usia itu sangat rentan. Lalu mulai dicobakan ke Rumah Sakit Marindo Cilandak untuk para dokter. Kemudian di Rumah Sakit Minto Harjo diseminarkan juga untuk para dokter. Lalu di Mabes TNI Angkatan Laut untuk melatih pamen pati. Itu lebih dari 200-300an pamen pati. Kolonel ke atas lah, bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 4. Lalu dilatihkan ke Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut di Selit Bangau. Itu sekitar 100-an orang lebih. Lalu terus, jadi hampir semua jalur laut udah masuk semua itu. Dan itu tidak sulit untuk memasukkan ilmu ini kepada mereka. Tidak sulit. Kepada kedokteran juga. Iya, karena kebetulan ya saya sudah terbiasa. Jadi istilah-istilah ada pertanyaan apa mereka yang ingin berikan kepada saya itu, insya Allah bisa dijawab dengan logis begitu. Oke, Pak Gunggung, ini panjang sekali kan sampai 25 tahun ya. Sampai bisa menemukan intisari ilmu ritme ini. Itu ada masa-masa lelah, kemudian tidak mendapat apresiasi, ada cemu. Ada, ya biasalah. Ya ini saya menyikapi sebagai dinamika saja. Bahwa itulah kenapa saya bilang di seminar tadi, saya selalu berdoa, doanya Nabi Musa.
Iya, ini saya juga Probability of Desorientasi. amri data milisan koli. Karena ini prinsip dasar komunikasi. Iya, Bahwa kita menyampaikan sesuatu yang baru kepada orang-orang. Belum tentu mereka cocok, belum tentu mereka setuju. iya, Yang penting disampaikan dengan cara yang makluf. Saya menulis, saya membuat video-video, lalu saya mempopulerkan dengan seminar, workshop. Yang tidak cocok, ya biasa, nggak ada masalah. ini. Menerima cemoohan, kemudian bulian juga ya biasa. Biasa. Tapi Karena ada saya ada. Karena saya mentalnya mental petarung, saya Iya. mantan atlet nasional gitu. Oh, atlet apa? Perkelahian bebas, Atlet. Oh, itu. silat, perkelahian bebas, Iya, iya. nggak pakai body protector. Iya. Jadi yang gitu-gitu selama itu masih sifatnya verbal, ya it's not a big deal lah. Itu bukan hal yang besar, karena cuma verbal aja. Iya, iya. Karena sih biasa berhadapan dengan yang bukan verbal kan. Jadi kalau yang ada itu ya cuek aja. Cuma verbal sih ya udahlah. Kebiasaan Kecuali ancamannya, ancamannya udah fisik ya saya harus membela diri. Iya, Tapi kalau cuma verbal ya kita buktikan dengan karya saja. iya. Jadi sejauh ini saya sudah membuat lebih dari 3.000 sesi Zoom, 3.000 sesi Zoom. lebih dari 3.000 sesi Zoom dengan lebih dari 30.000 jam mengajar 30. dan lebih dari 100.000 peserta. Oh, berarti ini 100.000. Sudah banyak. Sudah luar Dan setiap bulannya rata-rata antara 300 sampai 500 peserta kelas Zoom saya rata-rata. Iya, iya. Jadi dari situ saja ya sudah. Dan itu kan akhirnya bisa menjadikan semacam proyeksi masa depan. Iya. Maksudnya begini, seperti ketika saya memandang lansia Purnawiran Angkatan Laut. Mhm. Kan usia saya setengahnya usianya beliau-beliau itu. Mhm. Nah kemudian saya kalau usia nanti 82 kayak gitu nggak? Dimana saya jalannya masih tegak, Iya. nggak pakai kursi roda, Iya. makan masih biasa, saya nggak minum obat berat, saya nggak lumpuh, saya masih nggak pikun, Iya, masih bisa bercerita 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, masih bisa begitu nggak? iya. Maka saya menjadikan kelas lansia Purnawiran sebagai proyeksi. Dulu awalnya sih memang gaya, wah ya keren, melatih angkatan laut gitu kan. Iya. Lama-lama merenung, ini saya nyampe nggak dengan usia segitu? Oke sekarang saya sebagai gurunya, Mhm. yang mati duluan siapa nanti nih? Gurunya apa muridnya? Kalau saya katakanlah masih bisa bertahan let's say 12 tahunan lagi saja, Mhm. maka usia beliau-beliau itu menjadi 94. Iya. Usia yang mendekati centenarian, usia orang-orang berumur 100 tahun kan. Nah saya pengen menuju ke situ. Maka saya kondisikan supaya latihan ini serius, benar, dieksplorasi terus-menerus. Apa kurangnya di badan orang yang sudah tua, sudah sepuh, lalu gimana cara memperbaikinya, Iya. gimana cara recovery dan sebagainya. Kalau dia kena katakanlah masalah prostat, gimana cara recovery lewat napas. Iya. Kalau dia kena masalah ginjal, gimana cara menurunkan nilai kreatinin. Jadi saya punya kelas gagal ginjal yang pesertanya lebih dari 70 orang. Free kelas gagal ginjal, yang syaratnya adalah sudah cuci darah. Iya, iya. Jadi kalau cuman kreatinin masih naik dikit-dikit nggak boleh masuk kelas itu karena syaratnya sudah cuci darah. Iya. Lalu saya bantu mereka untuk menyemangati dan memberi guideline. Begini teknik olah napas untuk pasien gagal ginjal. Target pertama adalah peningkatan hemoglobin 100%. Yang gagal ginjal itu yang sudah Cuci darah. Dan itu diponis oleh dokter kan tidak akan sembuh ya. Iya, dan kita pun tidak bilang bahwa olah napas menyembuhkan. Saya hanya bilang ini roadmap-nya memang ujungnya kesembuhan. Iya. Tapi perjalanan ini harus dibagi. Maka step pertama dalam 3 bulan pertama adalah mereka memiliki teknik atau ilmu untuk meningkatkan hemoglobin dengan tingkat keberhasilan 99,9%. Mhm. Kalau hemoglobin bagi pasien gagal ginjal itu naik, katakanlah 2-3 poin saja, Iya. saving life, Pak. Betul. Karena selama ini cara mereka naikin hemoglobin itu susah. Cara paling gampang transfusi. Iya. Cara kedua adalah suntik protein EPO. Betul. Nah ini semuanya ribet. Harus intervensi dari luar semua. Iya, Tapi yang jelas kalau dengan hadirnya napas ritme ini, orang-orang yang gagal ginjal itu Pak punya hope minimal. nah iya makanya tapi hope-nya itu rasional. Rasional. Bahwa kita nggak bilang ini menyembuhkan. Iya. Tapi ini roadmap-nya untuk menuju ke situ. Jadi roadmap pertama adalah pembuktian bahwa tekniknya selalu menaikkan hemoglobin. Mereka harus uji di lab-nya. Jadi setelah mereka hemodialisa kan biasanya mereka tes darah dulu. Iya. Untuk mengetahui berapa nilai kreatininnya, berapa nilai HB-nya. Kalau HB-nya ngedrop kan mereka harus suntik kan, Betul. atau transfusi. Yang Nah ketika naik maka mereka sudah tidak transfusi, betul. mereka sudah tidak suntik protein EPO. Oleh napas saja Pak. Berhenti itunya untuk transfusinya. Berhenti, total berhenti, mereka nggak transfusi, tapi masih hemodialisa, nggak ada masalah, karena stepnya memang seperti itu dulu.
Kalau saya lihat sekilas dengan ilmu Rapasisme ini, saya udah aku yakin, Pak. Karena apa? Tadi ketika ya bernapas ada frekuensinya, kemudian saya belajar fisika kuantum juga bahwa hidup ini, bahwa alam ini semua beresonansi dengan frekuensi. Saya aku yakin bahwa tadi orang-orang yang sudah divonis gagal ginjal itu bisa sembuh. Insya Allah. Kenapa? Karena tadi dia juga melakukan Rapasisme, tidak ada keluar budget sedikit pun. Ya memang Itu hope-nya. ya harapannya selalu adalah kesembuhan 100%. Ya kan itu harapan saya juga, harapan kita bersama. Cuman semua memang harus dituangkan secara rasional. Betul. Karena saya tidak pernah memberikan harapan yang terlalu muluk-muluk ya. atau bombastis, misalnya clickbait gitu. Wah, ikut kelas ini maka Anda akan sembuh paripurna gitu misalnya. Nah lah, kita rasional ya. Bahwa ini step by step begini. Termasuk saya punya kelas khusus cancer. Kelas khusus bagi penderita cancer itu pun saya jelaskan secara rasional. Pertama, cara manage stresnya. Iya. Bagi pasien kanker. Itu saya bikin step by stepnya. Pertama, saya jelaskan hubungan antara stres dan belief. Stres dan keyakinan berdasarkan data jurnal-jurnal. Bahwa mereka yang meyakini sakit bikin mati, bikin ya pokoknya bikin mati lah ujung akhirnya. Ternyata setelah diteliti, mati beneran. Berarti beliefnya mempengaruhi hasil akhir. Kemudian ada hubungan antara stres dan positive mindset. Jadi ada sebagian ilmuwan yang membuat percobaan, menguji orang-orang untuk diberikan kesulitan, lalu dia bilang bahwa udah Pak, nggak apa-apa. Kalau nanti Bapak deg-degan itu karena jantungnya tuh sedang bekerja dengan menyiapkan energi. Kalau Bapak keringetan berarti sedang energi. Bang ini bikin positif semua. Ternyata hasilnya ketika stres terjadi, lalu kita masih positive mindset, maka pembuluh darahnya melebar. Sedangkan normalnya pembuluh darahnya menyempit. Jadi ketika situasi stres dihadapi dengan senang gembira, secara jujur, positive mindset, maka pembuluh darah kita melebar, tidak terjadi penyempitan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan stres dengan helping people. Stres dan menolong orang. Jadi ada studi ribuan orang selama 5 tahun. Dia menguji apakah Bapak Ibu ada stres di tahun yang lalu. Ya. Berat stresnya? Ya. Lalu ditanya lagi, pertanyaan ketiga. Seberapa banyak waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk menolong orang lain? Dicatat. Ya, diperbandingkan dengan data kematian indeks di negara itu selama sekian tahun, hasilnya adalah 30% mereka yang stres, kemudian sedikit menolong orang, meninggal. Justru yang banyak nolong orang nggak mati-mati. Ya beneran. Yang stres gak suka nolong orang cepat mati. Dia stres misalnya stadium 4. Gagal ginjal. Tapi dia dikaruniai misalnya sesuatu yang bisa dia pakai untuk menolong, misalnya pikiran, waktu, tenaga, termasuk biaya. Aduh Pak, kesulitannya anaknya, udah nih pakai mobil saya aja. Udah nggak usah pakai bensin, saya tanggung semua untuk sekolah atau untuk apa misalnya. Dia ada rezeki lebih banyak, dia bantu. Dia ada pikiran, dia bantu. Dia ada misalnya harta mungkin dia bantu. Orang itu justru nggak mati-mati, matinya lama. Panjang jadi. Nah itu menurut penelitiannya. Jadi ini membuktikan bahwa silaturahmi memperpanjang usia, positive mindset memperpanjang usia. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan yang baik juga memperpanjang usia. Hubungan antara stres dengan bias optimisme. Apa itu bias optimisme? Contohnya gini, kalau Pak Toto push up 40 kali, berat nggak? Berat. Tapi ada akhirnya, ada ujungnya. 40 kali. That's it, selesai. Nah, jadi kalaupun Bapak lakukan dengan ngotot itu 40 kali, sakit banget pas tangannya, tunggu Pak, 3 kali lagi Pak, 1, 2, kelar, dabruk jatuh. Ampun tapi selesai. Kita bisa positive mindset pada saat itu. Saya kuat, saya bisa, saya kuat, saya bisa. Tapi kalau CA, hari Senin masih ada, Selasa masih ada, Rabu masih ada. Udah dikasih begini-gini, masih ada. Di kemo masih ada. Dikasih herbal masih ada, dikasih apa masih ada, disuruh ngubah makan besok masih ada. Lama-lama dia jadi nggak yakin. Aduh, saya harus gimana lagi nih? Saya udah coba begini. Nah itu yang disebut dengan bias optimisme. Maka saya merancang satu set latihan di napas ritme ini khusus untuk pasien CA, yang dia diberikan satu rangkaian ritme-ritme yang dia berusaha untuk jadi pemenang di situ. Jadi misalnya melakukan begini bisa, dia jadi pemenang. Dari mulai gampang dulu. Jadi ibaratnya kalau pertandingan sih, CA tuh pertandingan kejuaraan dunianya.
Maka pasien diajari dulu dari kelas RW itu. Dari kelas RT untuk menang, naik kelas RW menang lagi, naik kelas kelurahan menang lagi, naik kelas kecamatan menang lagi, terus naik lagi ke daerah menang lagi, provinsi menang lagi, negara, terus sama akhirnya dia bisa berani menghadapi kejuaraan dunia. Ya. Tapi kalau ujuk-ujuk misalnya apa ujuk-ujuk tuh tiba-tiba nah, tiba-tiba misalnya dari RT terus langsung tanding sama atlet kejuaraan dunia, ya mungkin ada sih peluang menang, tapi kecil. Jarang sekali. Karena ini terlatih, maka kita mulai saja terus. Tapi kan berarti Anda belum menuju kesembuhan. Iya, tapi kan cara jalan kesembuhan itu kan pertama adalah dia mendapatkan obat atau pengetahuan yang langsung menyembuhkan pada saat itu takdirnya dapat. Betul. Kalau enggak, maka harus berpikir begini, saya sedang berjalan di jalan orang yang menuju ke sana. Di jalan yang benar. Di jalan, enggak, di jalan orang sedang menuju situ. Karena kalau dalam pemahaman saya, ini terinspirasi dari kisah Sufi. Dari kisah Sufi ada seorang pembunuh berdarah dingin yang sudah membunuh 98 orang. Kalau dia mau tobat, tanya sama orang di jalan, saya mau tobat. Kami pembunuh, nggak mungkin. Marah dia, celok, bunuh lagi. 99 orang. Lalu dia jalan lagi ketemu sama orang takut. Yang mau itu kan dia ngeliat itu dibunuh kan. Oh kamu mau tobat? Iya. Oh di sana di lereng bukit sana di sebelah kota tuh ada ulama. Kamu bertobat ke sana. Jadi nggak dibunuh kan? Ya jawabannya memuaskan. Jalanlah dia. Jalan. Ceritanya mati tengah jalan. Ketemu sama rombongan. Lalu ditanya siapa nih Fulan? Kok mati? Ada saksi. Itu pembunuh. Enggak, memang dia betul pembunuh. Tapi dia sedang mau bertobat. Mau menuju mana? Ke sana. Maka ya sudah, coba ukur jaraknya. Jarak dari rumah sampai ke rumah ulamanya, dekat mana? Ditakdirkan jaraknya dekat menuju ke pertobatan. Maka dibilang tobatnya diterima. Walaupun prosesnya belum terjadi. Jadi kalau kita merasa sangat berat sekali dalam menuju kesembuhan, susah sekali, maka sebaiknya kita berjalan di jalan menuju ke situ. Jangan mikirin sembuhnya, jalan aja terus menuju ke situ. Karena kan kita kan akan dicatat sebagai orang yang berada di dalam golongan yang mana kan? Orang yang sedang berjalan kemana kan? Dasarnya itu. Makanya saya bilang sama pasien-pasien CA, kalau Anda merasa hopeless, Anda merasa susah, pusing, mumet gitu, nggak sembuh-sembuh, pilihlah jalan belajar saja. Betul. Ya kan? Milih jalan belajar. Tapi belajar menuju ke kesembuhan teori-teori itu misalnya dengan olah napas, belajar ilmunya pola makan, belajar ilmu tidur ada sains gitu kan. Kemudian belajar ilmu fisik, misalnya ada olahraga apa yang bagus, kenapa saya harus gerakan otot, kenapa harus kontraksi dan sebagainya. Maka siapa tahu itu akan diganjar sebagai pelajaran untuk menuju ke kesembuhan. Baik. Nah kira-kira begitu pemahaman filosofis ya. Jadi memang ini abad 21 nih, abad 21 banget para pemirsa, karena memang untuk sehat ini saya sepakat dengan Pak Gunggung bahwa lebih baik kita belajar terus. Karena dalam belajar konsepnya di dunia pendidikan nggak ada yang salah. Dan selama niatnya belajar, pasti itu ganjarannya baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul, dan akan dipertemukan dengan frekuensi sama. Betul. Kita udah mentok nih. Titik mentok, maka ada apa namanya semacam istilah, jika murid sudah siap, guru akan datang. Tapi pengertiannya murid yang bagaimana, kriteria siapnya bagaimana? Itu siap itu adalah murid yang memang sedang belajar terus menerus. Betul. Maka ketika dia mentok di titik ini, maka Allah kasih guru ini loh untuk nyambungin, naikin ke atas. Nanti dia dengan guru ini batas takaran gurunya segini, maka dia mentok lagi. Maka nanti dia akan dipertemukan dengan yang lebih terus begitu. Seperti yang saya rasakan para pemirsa, jadi saya juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi karena kita ada acara duha bersama. Dan saya selalu berdoa dalam bahasa yang dimengerti oleh anak-anak gitu ya. Dan diakhiri juga dengan doa bahasa Arab ya. Doa itu seperti ini. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami semua dan limpahkanlah ilmu kepada kami semua. Ilmu yang melimpah, yang bermanfaat, seperti yang kau limpahkan kepada orang soleh. Nah ini saya ketemukan dengan Pak Gunggung, dengan orang-orang yang menurut saya ilmu ini belum tersebar luas, padahal sudah 100.000 Pak ya. Sudah lebih dari 100.000. Sudah lebih dari 100.000 ya. Tapi masih banyak yang tidak tahu gitu. Dan saya alhamdulillah di
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membawa Pak Gunggung ke sekolah ini, memperkenalkan kepada guru-guru, dan sangat berkaitan ini napas ritme ini dengan stimulasi otak untuk mensimulasi otak anak supaya dia kecerdasannya melebihi rata-rata. Dan ini insya Allah Pak Gunggung mohon izin ini saya akan implementasikan di sekolah dari napas ritme yang tadi sudah dilatih, dan itu mungkin bisa saya lakukan ketika anak-anak setelah sedang melaksanakan sholat duha bersama. Bisa. Ada doa. Silakan aja. Kalau saya selalu senang sekali. Karena kita tidak pernah tahu dari mulut yang mana doa itu akan menjadi pemberat timbangan. Insya Allah. Misalnya menurut Allahnya itu dari mulut dia anak-anak itu. Karena lebih murni. Betul. Banyak ketika ngelihat orang anak-anak itu kan sudut pandangnya dosanya lebih sedikit daripada saya. Kira-kira begitu kan, berarti positifnya yang dilihat. Gitu. Tapi Pak Gunggung ini dari Jakarta sekarang tinggal ya? Dari Jakarta. Jakarta. Ada punya istri berapa anak sekarang? Iya, kalau misalnya anak sih laki-laki semua. Dan di kuliah di mana Pak? Kalau anak-anak ini memahami juga anak-anak? Iya, memahami juga. Ya memang sebenarnya kendalanya di teori ini adalah seseorang harus belajar saja sih. Iya. Nah, karena belajar maka tentu sesuai dengan makom batasan pengetahuan akalnya. Betul. Maka saya membuat beberapa video-video yang mungkin topiknya sama tetapi penjelasannya berbeda berdasarkan kebutuhan. Menurut saya akal yang seperti ini hanya bisa memahami kalau dijelaskannya begini. Iya. Akal yang lain lagi hanya bisa memahami ketika dijelaskan gitu. Jadi saya bikin beberapa topik yang mudah-mudahan ya bisa juga untuk anak-anak sekolah. Betul. Dan memang rencananya pun ingin bikin kelas khusus pelajar. Betul. Dan ini menurut saya anak-anak perlu diperkenalkan ilmu ini karena saya lihat ilmu ini sangat rasional, ada hitung-hitungannya. Bahkan saya juga tadi dengan guru fisika, Bu, saya pikir ini napas ritme bisa mengganti pelajaran fisika. Kenapa selama ini belajar fisika anak keluar SMA nggak dipakai tuh cerita ilmunya. Kalau belajar napas ritme, artinya ketika dia mempelajari di sini, dia minimal bisa survive untuk dirinya. Ketika dia sakit tuh dia sudah tidak lagi khawatir mencari obat kemana-kemari, sekalipun dia akan memanfaatkan obat-obat yang ada. Tapi napas ritme ini menjadi satu alternatif. Dan tadi Pak Gunggung bilang bahwa kebenaran yang sifatnya tadi dari kesaksian itu kan tidak diakui kan. Ya sebenarnya pada batasan-batasan tertentu ada bisa cukup menguatkan. Makanya tadi ketika kita perjelas dulu mengenai pergantian, mungkin mengganti fisika keseluruhan tidak mungkin, tapi subbab mengenai frekuensi dan gelombang, gitu kan. Penerapan resonansi ternyata di dalam tubuh manusia bisa, dan itu ada hitungannya, cara ngujinya dan sebagainya, alatnya apa itu sudah lengkap sekali. Dasar jurnalnya juga udah ada, maka bisa masuk seperti itu. Iya. Nah kemudian yang masalah yang tadi ya memang ya kondisi kita tidak bisa tertentangkan antara rasionalitas dengan keyakinan. Nah kalau saya di napas ritme berusaha menselaraskan itu biar seiring sejalan. Sepakat. Karena konsep seperti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin itu kan sebenarnya perjalanan semua. Betul. Ya kalau kita berada di tahapan semuanya ainul yakin terus keyakinan berdasarkan panca indera terus ya dia anak kecil terus nggak naik-naik kan begitu. Iya. Tapi kalau kita terus mendewa-dewakan akal terus selalu dari darah selalu bagus juga nggak bagus juga. Maka diparalelkan. Maka Islam sudah komplit sekali. Ainul, ilmu sama hakul itu betul-betul komprehensif ya. Komprehensif begitu jadi satu. Nah ini yang berusaha saya buat begitu. Dalam bahasan-bahasan tertentu. Ya saya pikir ini ilmu Pak Gunggung ini adalah jembatan antara dunia barat dan timur Pak. Ya rencananya begitu. Jadi setidaknya bagi diri saya sendiri. Iya. Saya jadi bisa menerima hal-hal yang menurut saya pada era itu disebut sebagai hal yang mustahil dilakukan. Betul. Nggak masuk akal. Pertanyaannya adalah nggak masuk akalnya siapa? Karena terbang ke bulan pun mungkin bagi saya nggak masuk akal. Tapi bagi ilmuwan yang mungkin akalnya sudah bisa nyampe ke sana, nyampe. Orang ditusuk di film Brahma Kumbara ada adegan ketika Brahma Kumbara ditusuk sama Tumenggung Bayan pakai keris. Lalu begitu dicabut lagi, dia tinggal usap telapak tangan, tempelkan ke dadanya, rapat lagi. Berarti dalam otak saya ini terjadi proses regenerasi sel besar-besaran dan sangat cepat, super cepat.
Sehingga rapat lagi sebelum terjadinya efek. Sebelum terjadi sinyal ke otak sudah ditutup dulu. Maka nggak jadi sinyalnya tuh. Hanya caranya bagaimana? We don't know kan begitu. Ya. Tapi saya lihat Pak, antara barat dan timur itu sebetulnya idenya sama. Seperti tadi orang pergi ke bulan. Sejak kapan nenek kita itu kalau di Sunda kan ada filosofi nenek anteh itu sudah di bulan Pak. Jadi itu visinya itu sudah ke situ. Tapi mungkin karena supranatural, kemudian mistik, dan itu dianggap sesuatu yang berita cerita nenek moyang saja. Tapi kan ini cara berpikir barat ini dia lebih ke metodis. Nah, jadi ini menurut saya kan tadi ilmu pernapasan itu juga saya kira dari timur Pak. Dari orang Indonesia juga. Tapi ketika kita berpikir memadukan antara metodik dengan ilmu itu ternyata tetap semuanya sama kok, menyehatkan, kemudian bermanfaat bagi manusia. Dan menurut saya ini ilmu-ilmu. Dan yang paling penting buat satu lagi, tidak mengubah tauhid. Betul. Nah itu yang paling penting. Kenapa? Karena ada potensi orang belajar itu bisa mengubah tauhid yang bahaya. Ya. Misalnya dengan menganggap bahwa karena ilmu ini saya sembuh. Betul. Karena nafas ritme saya sembuh. Nah itu keliru tuh. Ya. Udah menyimpang. Udah menyimpang ya. Kepada selain Tuhan. Iya, setelah latihan dia wah enak mas ini semua sembuh. Berarti karena nafas ritme dia premisnya keliru ngambil keputusan, kesimpulan. Iya. Maka saya bilang tadi konsep tauhid itu masih benar. Betul. Bahwa ini hanya jalan, ini hanya cara, gitu kan untuk menuju bahwa ketika terjadi perubahan, ya lewat jalan yang ditakdirkan itu dikasih. Maka tetap yang menyembuhkan ya bukan ritmenya. Saya mendengar ini ada tauhidnya nafas ritme itu ketika di penjelasan di ini bahwa Tuhan itu meniupkan ruh. Itu saya dapat dari nonton. Ya memang itu ya. Ya bisa dikaitkan ke situ. Intinya adalah bahwa lewat proses perenungan akal pun seorang bisa menemukan Tuhan. Iya. Kan begitu kan? Ya sama kayak siapa yang menghancurkan berhala ini? Kan gitu. Ya. Ya dia tuh berhala yang itu. Nggak mungkin berhala masa bisa menghancurkan. Nah kan? Ya, ini menarik, ada tauhidnya. Jadi memang saya juga satu frekuensi dengan Mas Gunggung ini. Kan saya juga belajar bahwa yang namanya ilmu itu muaranya semuanya harus kepada satu, itu adalah Tuhan. Dan ini kegagalan Barat menurut saya dengan sekulerisme ini kan. Mungkin cara pandang Barat sekuler itu tidak menegasikan Tuhan, tapi kesini kan semakin jauh. Sama kayak konsep narasi. Nah, narasi itu kan kita ngomong dengan diri sendiri. Yeah. Kalau kita lihat semua buku-buku Barat itu, kalau saya menyusun di napas ritme, narasi disusun terhadap 5 level tingkatan. Pertama, narasi yang dibuat oleh diri sendiri. Saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Ayo badanku, saya mau sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Itu narasi yang dibuat oleh badan sendiri. Dan setiap narasi bergantung pada aspek spiritualitas yang dimiliki orang itu. Jadi ketika dia ngomong, saya mau sembuh dengan semua spiritualitas dia yang luar biasa besar, dalam, terhadap sesuatu yang diyakini lebih besar, maka dia bisa punya efek. Kalau enggak ya cuma di mulut saja. Nanti kalau itu gagal, maka masuk ke level kedua. Jadi narasi yang dibuat oleh orang-orang yang dianggap terberkati. Misalnya orang-orang yang dianggap baik, orang-orang yang dianggap soleh. Kalau ini gagal juga, kenapa? Karena mungkin kita melihat orang soleh itu, orang baik itu ada kekurangan. Ini kan yang nggak cocok dengan kita. Akhirnya lama-lama kita jadi ilfil. Ada perbedaan. Ada aliran. Maka jadi nggak percaya lagi tuh. Maka masuk ke narasi yang ketiga. Yaitu narasi yang dibuat oleh pemuka agama. Atau orang-orang yang dianggap suci. Ustadz, ulama, kiai, pendeta, biksu, dan sebagainya. Ini pun bisa jadi berbeda ketika kita temukan orang-orang itu punya aib. Yang kita lihat betul aibnya atau terekspos. Begitu kan? Maka kita udah gak yakin lagi. Maka kita masuk level 4, yaitu narasi yang dibuat oleh para nabi. Kemudian yang kelima, narasi yang dibuat oleh kitab suci. Nah, orang Barat cuma berhenti sampai 2 atau 3 saja. Karena dia gak percaya nabi, dia gak percaya kitab suci, dia gak mungkin percaya juga dengan yang lain kan begitu. Makanya dia berhenti pada narasi yang dibuat diri sendiri sama narasi yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin diberkati, yang menurut dia tuh ini keren orangnya, karismatik, ya kira-kira begitu. Nah kalau kita di timur tuh dapat semua 5-5-nya tuh. Makanya kayak saya kalau mau ada seminar atau apa, saya selalu menggunakan narasi yang dibangun oleh Nabi Musa, ya kan? Yang didapat dari kitab suci. Karena saya nggak bisa bangun narasi pakai diri saya sendiri. Karena saya sadar bahwa spiritualitas saya nggak bagus. Aspek spiritualitas saya nggak sebagus seperti aspek spiritualitas Nabi Musa.
maka saya tumpangkan narasi itu. narasi itu. Nah, namanya numpang kan enak. Pak Toto mau ke Jakarta ditumpangkan dengan Alphard. Wah, Nggak bayar. nggak bayar, empuk, dingin gitu kan, bisa selonjoran. Tapi namanya numpang maka berlaku adab sama yang punya. Iya. Lah kan masa numpang di mobil orang, bapak gue golerangan. Harus pakai etika. Ada etika, ada adab di situ. Sama ketika kita ditumpangkan narasi-narasi ini, berlaku etika terhadap tumpangannya itu. Karena tumpangannya ini kan sebenarnya yang nanti sambungkan ke atas. Iya. Karena kita merasa kita nggak punya daya dan upaya, maka saya sambungkan. Maka kalau di dalam konsep keyakinan saya itu, biasanya, ya Allah saya mau sembuh. Boleh, itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau sembuh. Oke, pakai nama Allah dulu, baru keinginan kita. Iya. Lalu tamu itu, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, saya mau sembuh. Boleh. Iya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Salat, saya mau. Udah dikeempat nih. Yang tadi cuma satu, terus jadi dua, jadi urutan ketiga, sekarang urutan keempat setelah sholawat. Iya. Lalu ada lagi yang setelah tahun basmalah sholawat kalau mendoakan guru-guru, sahabat, tabi'in, terus kita mungkin di urutan ke-9 atau ke-10 keinginan kita. Iya. Dan kadang-kadang bisa hilang, jadi lupa. Jadi ketika dia nyebut segini panjang ini, keinginan kita jadi lupa. Ini jadi spiritualitas. Jadi ini mungkin Nah, itu baru konsep narasi itu. ya Belum rasa, baru paham saya belum narasi. visual. Loh iya kan? Baru paham saya teori narasi seperti itu ya. Nah, ini dalam pemahaman napas ritme kayak gitu. Sehingga dari narasi Jadi ada filsafatnya juga dong Pak nanti napas ritme itu. ada. Memang segala sesuatu yang dibangun dengan filosofi itu kokoh. Tauhidnya benar tuh pasti kokoh. Dan filsafatnya mengakar langsung kepada sumbernya. Itu ada kitab suci narasi tadi. Iya, itu kalau kita bicara narasi. Makanya di manusia itu dikasih potensi, namanya narasi, potensi rasa atau rasa, potensi visual. Sama kayak waktu dalam janin, panca indera berfungsi nggak? Belum. Iya. Mata nggak bisa ngelihat. Telinga bisa mendengar ya sebatas. Ya sudah lah, makanya orang hamil kadang-kadang dikasih lagu-lagu, didengarkan ayat suci gitu kan. Karena organ pendengaran berfungsi tapi terbatas. Tapi dia dominan rasa. Maka ketika orang tuanya gagal memanage rasa, maka rasa itu transformasi ke anak di janin. Oh jadi dia di dimensi rasa di sini. Dimensi rasa, lalu lahir, wah nangis. Maka pada saat itu muncul dimensi yang lain, ini dimensi visual. Matanya baru melihat dunia. Iya. Wah, dia melihat warna, bentuk, geometri, jarak, ruang dan sebagainya. Dia penasaran segala, dia ini kan lalu diajari pengetahuan. Nama-nama, ini merah, ini hitam, ini putih. Boleh nggak saya bilang ini hijau? Boleh. Boleh. Ketika pada titik itu Bapak belum tahu sama sekali definisi dari yang ini gitu. Bisa nggak saya bilang ini kotak? Boleh. Pada saat itu maka definisi diberikan oleh orang yang lebih mengerti. Ada yang belum mengerti. Jadi dimensinya berubah dari rasa menjadi visual. Baru setelah itu orang si bayi itu berusaha untuk ngomong, mama, narasi baru kebentuk di situ. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya narasinya belum bisa dimengerti, cuman gitu-gitu aja, udah. Baru ketika dia berusaha untuk mematerialisasi, narasinya baru bisa disusun menjadi words atau kata-kata. Maka kata-kata atau narasi adalah wujud materialisasi dari yang sebelumnya rasa dan visual yang abstrak ini. Baru dia bisa ngomong, mau makan, mamam, ngerti. Jadi kita maksudnya, oh dia mau mamam. Nah, kata mamam itu baru muncul ketika kuruyuk-kuruyuk perutnya. Kan, dia membayangkan apa baru keluar mamam. Nah, jadi semua potensi itu napas itu digali, dijelaskan, diberi filosofi dan sebagainya. Jadi nggak sekedar ritme tarik, buang, tarik, udah. Narasi kita bedah, rasa kita bedah, visual juga kita bedah, terus kita bedah. Kalau berarti kalau di dalam kandungan itu ada rasa, berarti ada frekuensinya juga dong. Ya semua yang sudah terbentuk menjadi materi ya itu adalah frekuensi materi pada saat itu. Jadi napas ritme bisa juga menjadi metode untuk menstimulasi otak janin. Oh iya, makanya ada penelitian saya pernah buat di YouTube saya. Bapak bisa searching di YouTube saya, namanya pil audio getaran. Jadi tadi situ ada penjelasan bahwa ritme napas seorang ibu itu mempengaruhi kesehatan janin. Jadi ibu-ibu yang sering stres,
bukan cuma sekedar dia mengirimkan sinyal rasanya, tapi akibat dari perubahan laju pernapasan ini dia juga ikut mengirimkan frekuensi-frekuensi kepada si bayi janin. Dan ini kan Pak, untuk menciptakan anak-anak yang cerdas itu kan sebetulnya pendidikan anak di dalam kandungan kita mah belum pada mengerti, belum pada banyak yang paham ya. Menurut saya ini perlu diciptakan banyak ahli-ahli napas ritme yang bisa disebar ke posyandu-posyandu gitu. Ya memang dulu waktu saya ngobrol sama ketua Batra itu penyusun kurikulum pengobat tradisional itu, ya harapannya adalah ini menjadi sebuah kurikulum ya kan untuk bisa diberikan. Ya karena mungkin masuk ke situ agak susah, channel pun nggak punya, maka saya melakukan yang bisa saya lakukan. Saya ini menulis, membuat video, membuat kelas-kelas pelatihan. Yaudah berikutnya alamiah saja berdasarkan takdir pertemuan. Dan yang kalau takdir pertemuannya ketemu ya mudah-mudahan, kalau enggak ya sudah, kan gitu aja. Baik Pak Gunggung, ini sudah lumayan banyak sekali waktu yang kita gunakan untuk pembicaraan ini. Nanti mungkin ini sudah harus dibagi beberapa segmen nih pembicaraannya. Nanti akan ada bicara khusus lagi, misalkan kita bisa ketemu lagi, bisa saya undang lagi Pak Gunggung ke sini berbicara khusus tentang diabetes. Misalkan saya akan menggali bagaimana diabetes itu bisa diobati, dan orang-orang yang sudah diponis saja. Kan saya suka dengar dari ada guru-guru juga Pak yang sudah tiap minggu cuci darah, dan diponisnya jadi dokter udah nggak ada obatnya seumur umur ibu begitu, termasuk insulin suntik. Orang sudah sakit tidak diberi harapan sembuh dan diponis seperti itu, ya menurut saya nggak akan sembuh. Tapi tadi hope dari napas ritme ini para hadirin adalah artinya harapan itu kan tidak salah ya. Orang misalnya saya dengan percaya kepada napas ritme punya harapan sembuh, tidak salah karena berharap itu dibolehkan. Tapi harapan itu sesungguhnya yang bisa membentuk orang, bisa karena tadi yang optimis dan pesimis kan lebih cepat mati yang pesimis. Betul. Jadi ini napas ritme ini Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, kepada dunia pendidikan punya harapan baru, kepada ilmu kedokteran punya harapan baru, kepada siapapun menurut saya membawa harapan-harapan baik ini. Dan tadi saya apresiasi juga bahwa Pak Gunggung ini luar biasa membangun filosofinya itu bersumber kepada akarnya sampai kepada tadi narasi yang dibangun oleh para nabi dan kitab suci. Dan itu yang tidak dimiliki ilmu oleh barat, dan semua itu membuat orang-orang pintar tapi menjadi ateis. Menurut saya itu faktornya. Baik Pak Gunggung, ada statement terakhir mungkin kepada para pemirsa yang menyaksikan Libel Podcast ini, pesan buat para pemirsa dari Pak Gunggung yang perlu diingat dan apa yang akan dilakukan. Apa yang perlu dilakukan dalam hidup inilah begitu. Ini sudut pandang napas ritme. Ya, jadi bahwa napas ritme itu harapannya adalah akan ada di rumah-rumah, akan dipelajari oleh para ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak sekolah, semua. Karena kesederhanaannya, kemudahannya, konsepnya segala macam ini sudah sangat terstruktur sekali. Kemudian karena ini berbasis napas, maka jangan menyerah, jangan terserah. Selama masih ada setarikan nafas, berjuang. Jadi kalau masih ada setarikan nafas, berarti masih bisa hidup. Karena kalau orang mati kan udah nggak ada napas ya. Jadi selama masih Anda bisa menarik dan mengeluarkan napas, masih bisa aja peluang masih ada melakukan perbaikan. Dan lakukanlah terus perubahan dan niatkan di jalan yang benar. Betul, supaya berjalan di jalan itu aja. Mati pun berarti kita dicatat sebagai orang yang sedang berjalan di jalan itu. Sederhana itu aja. Kalau misalnya ditakdirkan napas ritme sebagai penyembuh, maka dia akan disembuhkan. Kalau tidak, maka akan dilihat dia berjalan yang mana. Kan begitu. Betul. Ya namanya orang dari A ke B, saya pengen kesini ketemu teman belok, ya tinggal balik lagi istighfar. Istighfar itu kan balik lagi. Siap. Pak Gunggung, terima kasih atas kehadirannya di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Saya sangat berbahagia sekali kehadiran Bapak di sini, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Dan semoga ilmu ini Pak menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya membanggakannya adalah karena Pak Gunggung mewakili orang Indonesia. Dan orang Indonesia ini saya baca di hadis katanya
banyak ulama yang memang di pulau yang dilingkupi oleh air dan banyak ulamanya. Mudah-mudahan ulama itu dah panggung inilah yang bagian daripada yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya pikir ulama dan selalu mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai informasi bahwa ada ilmu pengobatan yang rasional, empirik, dan bisa diakui juga oleh ilmu kedokteran, dan ini adalah dilakukan oleh orang Indonesia dan ini bersumber dari budaya Indonesia. Dan kita harus mulai sekarang bangga menjadi orang Indonesia, dan 2045 orang Indonesia harus betul-betul menjadi bangsa yang besar, manusia-manusia berkualitas tinggi, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.